Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang dianggotai oleh saya, Mereal Dalilha, dan rekan saya, Abdul Aziz, Aulia Zahra, dan Rafli Harani. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar auditing dan standar akuntansi bank. Latar belakang pentingnya audit dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, audit memiliki peran yang sangat penting. Pertama, audit berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena tanpa adanya kepercayaan, bank akan sulit mendapatkan dana dari nasabah. Yang kedua, audit membantu memastikan bahwa bank patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas seperti Bank Indonesia dan OJK. Kepatuhan ini penting agar aktivitas bank tetap berada dalam jalur hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga, audit juga berperan untuk mencegah dan memproteksi kecurangan keuangan, misalnya jika ada indikasi penyalahgunaan dana atau pelaporan yang tidak wajar, auditor bisa mengidentifikasi lebih awal. Selain itu, audit berfungsi untuk menjamin keadilan laporan keuangan, artinya laporan yang disajikan bank kepada pihak internal maupun eksternal bisa dipercaya dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Dan yang terakhir, audit membantu menopang stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jika laporan bank sehat dan transparan, maka kepercayaan masyarakat meningkat, stabilitas keuangan nasional pun akan lebih terjaga. Selanjutnya yaitu konsep dasar auditing. Yang pertama, apa sih auditing itu? Auditing adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan. Tujuannya untuk menilai kewajaran laporan keuangan tersebut sekaligus memastikan apakah sudah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Jadi, audit bukan hanya sekedar memeriksa angka, tetapi juga menilai kepatuhan dan integritas laporan keuangan. Yang kedua, ada tujuan audit. Tujuan utama dari audit adalah memberikan opini independen atas laporan keuangan. Dengan adanya opini auditor, laporan menjadi lebih bisa dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, audit juga bertujuan untuk mencegah transparansi dan keadilan informasi sehingga pengguna laporan dapat mengambil keputusan yang tepat. Audit juga meningkatkan kepercayaan publik khususnya di sektor perbankan karena masyarakat bisa lebih yakin bahwa bank dikelola secara sehat dan akuntabel. Selanjutnya, auditing juga berperan penting untuk mendeteksi serta mencegah kecurangan dengan adanya pengawasan potensi manipulasi laporan atau penyalahgunaan dana, jadi bisa diminimalisir. Jadi secara sederhana, konsep dasar auditing adalah memastikan bahwa laporan keuangan wajar, transparan, dipercaya, dan bebas dari kecurangan. Jenis-jenis audit. Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit audit internal perusahaan untuk menilai pengendalian internal, kepatuhan, serta efektivitas operasional suatu perusahaan. Lalu ada external audit, merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen dari luar perusahaan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Lalu ada compliance audit, bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan, kebijakan maupun standar hukum yang berlaku di perusahaan itu tersebut. Lalu ada operasional audit yang berfokus pada penilaian efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Prinsip dasar auditing. Yang pertama ada independensi. Auditor harus netral dan tidak boleh berpihak kepada pihak manapun agar hasil pemeriksaan tetap objektif. Lalu juga ada integritas dan objektivitas. Auditor wajib menyajikan laporan berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan opini atau kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga ada bukti yang memadai. Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, relevan, dan dapat dipercaya untuk mendukung temuan serta kesimpulan audit. Lalu ada yang keempat, terakhir ada profesionalisme. Auditor harus menjalankan tugas sesuai kode etik, standar profesi, serta menjaga kompetensi dalam pekerjaannya. Pertama, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Standar akuntansi bank adalah aturan penyusunan laporan keuangan yang berkhusus pada bank. Ini mengacu pada PS Angka 50, 55, dan 60 tentang instrumen keuangan
serta regulasi dari OJK dan Bank Indonesia. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan bank diharapkan bisa lebih transparan, konsisten, dan tentunya mudah diaudit. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik laporan keuangan bank. Berbeda dengan perusahaan biasa, laporan keuangan bank jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena selain mencatat aset dan laba rugi, bank juga harus memperlihatkan kondisi likuiditas, modal, serta profil risiko. Jadi laporan ini butuh pengungkapan tambahan, misalnya seperti rasio kecukupan modal atau CAR, tingkat bunga, hingga kualitas kredit dari nasabah. Kemudian mari kita lihat komponen laporan keuangan bank. Ada 3 bagian penting. Yang pertama yaitu neraca yang mencatat aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi yang menggambarkan pendapatan serta beban. Dan yang ketiga, catatan laporan keuangan yang menjelaskan lebih detail, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan. Jadi, dengan adanya ketiga komponen ini, laporan keuangan bisa dipahami secara menyeluruh. Selanjutnya, ada beberapa poin khusus dalam standar akuntansi bank. Yang pertama, bank itu wajib membentuk cadangan kerugian kredit untuk mengantisipasi risiko gagal bayar dari nasabah. Lalu yang kedua, aset dan kewajiban harus dinilai secara objektif. Jadi, bukan hanya sekedar perkiraan saja. Dan yang ketiga, bank perlu mengungkapkan berbagai risiko keuangan. Misalnya, risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko likuiditas. Jadi, transparansi ini benar-benar jadi kunci utama. Sebagai tambahan, aset dan kewajiban keuangan bank juga harus diukur sesuai dengan standar tertentu. Misalnya, bisa menggunakan nilai wajar atau metode suku bunga efektif. Selain itu, standar akuntansi bank juga tidak bersifat statis. Jadi, terus diperbarui agar selaras dengan praktik global. Dengan begitu, laporan keuangan bank tetap relevan dan bisa dibandingkan dengan standar internasional. Peran auditor dalam memastikan kepatuhan. Auditor menilai apakah laporan bank sesuai standar akuntansi. Yang kedua, auditor memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Nah, standar akuntansi menjadi panduan auditor dalam menentukan apakah laporan bank layak dipercaya atau tidak. Selanjutnya adalah contoh kasus sederhana. Misalnya, auditor memeriksa apakah cadangan kerugian kredit dihitung sesuai PSAK. Jika tidak sesuai, auditor memberi rekomendasi perbaikan. Nah, ini contoh nyata sebagai standar akuntansi dan audit berjalan berdampingan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Auditing memberikan jaminan kewajaran laporan. Dan standar akuntansi bank, acuannya penyusunan laporan. Keduanya saling melengkapi untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, kesimpulannya, audit dan standar akuntansi adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan demi laporan keuangan bank yang transparan dan terpercaya.